Selamat pagi Mbak Gendel. Selamat pagi Mbak. Ini kita langsung saja ya, karena ini juga menjelang sholat subuh. Jadi kita ada pertanyaan dari salah satu netizen atau teman kita Mbak, yang menanyakan bagaimana caranya untuk mendirikan kios, warung, toko, supermarket dan lain sebagainya supaya ketika buka itu langsung laku, jadi tidak bertele-tele seperti banyak sekali korban yang membuka toko atau warung itu pasti bangkrut, entah itu seminggu bangkrut, 5 hari bangkrut. Itu gimana Mbak biar sekaligus buka itu bisa langsung laku? Ini minta sarannya sama Mbak Gendel Jogo Motro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, kita sebut wahyu, jodoh, rezeki, pati itu adalah rahasia Allah. Iya. Sehingga namanya rezeki tidak usah dikejar, tidak usah dicari, pasti Allah akan memberikan. Iya. Namun manusia tidak ada jeleknya untuk berusaha, karena usaha itulah yang penting untuk mencukupi kebutuhan keluarganya masing-masing. Iya. Kemudian yang perlu kita laksanakan untuk mendirikan usaha, misalkan kaki lima, toko, warung, dan sebagainya. Yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh. Jadi niat yang sungguh-sungguh artinya saya bekerja ini tidak akan usaha yang lain. Jadi usaha itu kalau usaha ini gagal pindah lagi, usaha ini gagal pindah lagi, usaha ini gagal pindah lagi, usaha ini gagal pindah usaha lagi, itu akhirnya hanya membuang waktu dan membuang modal, dan akhirnya seringnya karena gagal, seringnya karena itu bangkrut, maka hatinya kecil, minder, grogi, atau takut karena nanti gagal lagi. Maka dari itu yang penting adalah niat yang sungguh-sungguh, niat yang menggembar-gembar, niat yang besar sekali. Yang kedua adalah pasrah dan sumar kepada Allah SWT. Karena kita merupakan hamba Allah, dan hamba Allah akan menjanjikan kepada siapa yang usaha betul-betul, maka Allah akan memberikan. Kemudian setelah kita punya niat yang besar, kita sudah sumindi di ngarso dalem Gusti Allah, kita pasrah sumarah, ya Allah saya ingin berusaha, mohon diberikan rahmat agar kami bisa lancar untuk usaha. Setelah itu dicarikan hari yang terbaik, artinya hari yang terbaik, hari yang pas atau yang disenangi oleh Anda. Dan dicarilah hari yang kamu senangi. Syukur bagi nanti ada perhitungan atau perbintangan dicarikan, agar hari nanti tidak menjadikan malapetaka. Karena kita orang Jawa tidak ada jeleknya kalau kita untuk berusaha, misalkan dari perhitungan Jawa diambil dari yaitu lain sandang pangan loro pati. Kita bikin yang sandang, terus kemudian dari hitungan kerto, yoso, candi, rogo, semboyo kita ambil yang kerto. Kerto itu bahasanya Indonesia adalah menanyakan atau mencari informasi. Jadi kalau dibuka biar orang-orang itu membicarakan atau mencari. Perhitungan seperti itu. Itu semua paranormal, semua sesepuh paham sekali tentang perhitungan dan perbintangan itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau harinya sudah diketemukan, bikin toko yang strategis. Jadi tempat adalah merupakan hal sangat penting di antara yang penting. Salah menempatkan tempat, maka akan sulit untuk mendatangkan aura-aura positif. Sehingga biarpun kita mendirikan toko, perasaan orang yang lewat seperti tidak ada toko, perasaannya seperti malas untuk masuk ke toko. Itu yang paling penting. Terus kemudian tentukan dagangan apa yang Anda jual. Misalkan apa soto, apa sate, apa pakaian, apa peracangan, atau bumbon-bumbon, apapun itu tentukan yang sesuai dengan bakat Anda. Jadi kalau Anda tidak mampu, Anda tidak bisa punya keahlian ke bidang itu, jangan coba-coba. Misalkan Anda pandai memasak, Anda bikin warung, Anda misalkan pinter untuk tentang pakaian, Anda bisnis di toko pakaian. Anda misalkan pintar di perdagangan seperti kaki lima atau toko-toko, Anda mendirikan toko. Sehingga sesuai dengan bakat Anda, sesuai dengan kesenangan Anda. Kerja itu kalau nggak senang, malas. Mbak. Apapun tuh, kerja kalau nggak senang, itu pasti malas. Tapi kalau kerjaan yang disenangi dan dicintai, walaupun sepi, itu tetap sangat semangat. Nah, kalau sudah tempatnya sudah kita cari, terus kemudian harinya sudah, kita pasrah kepada Tuhan,
Terus kemudian kita cari lagi apabila Anda mempunyai orang tua yang meninggal, hari wafatnya ibu dan bapak Anda itu jangan dipakai untuk berjualan. Nggih. Jadi hari bapak Anda meninggal, hari ibu Anda meninggal, 2 hari atau 2 persepsi itu, kematian bapak dan kematian ibu, jangan dipakai untuk berdagang. Itu merupakan hanya keyakinan, Mbak. Ya. Iya. Itu bukan merupakan satu-satunya kebenaran, tapi kita hanya usaha saja. Jadi karena pada saat ibunya meninggal kan keadaan duka, iya. Bapaknya meninggal keadaan duka. Kalau kita bersenang-senang kan kita nggak bagus. Maksudnya setelah Anda mempunyai orang tua sudah meninggal lama atau terdekat pun sama saja, jangan dipakai. Karena itu hanya penghormatan kepada leluhurnya saja. Kemudian setelah wafati sudah kita singkirkan, terus kemudian kita menentukan dagangan apa. Misalkan dagangan toko, ya toko itu yang harus Anda cintai. Di dalam perdagangan toko Anda harus benar-benar memahami dan belajar setuntas-tuntasnya. Iya. Kalau nanti mendirikan toko terus macam-macam, banyak dijual tidak apal, harganya tidak apal, terus jenisnya juga tidak apa, kita kesulitan juga untuk menawarkan. Kemudian dipilih dagangan yang sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya dagangan diperkirakan jangan terlalu mahal, yang penting sedikit saja mendapat laba. Karena hanya selisih 500 rupiah atau 1.000 saja itu si penggemar, si pelanggan pindah masalahnya. Jadi harga harus dilihat kanan dan kiri. Kanan ada toko, kiri ada toko. Ada misalkan rokok, di kiri harganya berapa, di kanan harganya berapa. Gampang saja kita harga sama saja. Di sana rokok harganya 15.000, situ 15.000, kita juga 15.000. Syukur basi bisa 14,5 gitu loh. Nah, di bawahnya kita pula di distributor gitu loh. Jadi nanti kita akan bisa bersaing. Terus kemudian apabila dagangan sudah diisi, kemudian awal jualan harinya sudah dicari hari yang Anda senangi. Setelah itu, sebelum Anda berjualan untuk membuka toko, masukkan dagangan Anda atau warung pun masukkan alat-alat di situ. Sebelum 3 hari Anda melaksanakan berpuasa. Maghrib kita berbuka, terus kalau sahurnya tidak dipakai, hanya buka saja. Setelah usai maghrib buka, nggak usah sahur gitu loh. Tapi apabila disesuaikan dengan puasa Ramadan juga nggak apa-apa. Maghrib kita berbuka, kemudian jam 3 kita sahur juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dibeli dengan tirakat selama 3 malam. Artinya 3 malam itu Anda berpuasa untuk menirakati usaha Anda. Pada malam yang terakhir Anda jangan tidur. Malam yang terakhir jangan tidur, karena itu satu-satunya senjata, pistolnya ada pelurunya akan dilepaskan untuk menembak para pelanggan. Anda harus melaksanakan ibadah. Apakah surat tahajud, apa gimana, apa wiritan, silahkan. Anda harus memberikan waktu untuk membaca amalan-amalan semindi, minta kepada Allah Ta'ala. Misalkan kita setelah tahajud kita melepaskan waktu atau menyisihkan waktu untuk menancapkan wirid. Wiridnya sembarang. Tuhan itu pokoknya berupa wirid untuk memohon itu diterima. Asalkan dengan ikhlas, sungguh dan fokus. Jangan sampai gerayang pada malam yang ketiga. Wiridnya misalkan contoh yaitu ya Allah, ya Latif, ya Goib, ya Allah saya mohon pada malam hari ini saya menyembah kepadamu. Saya mohon agar usaha ini diperlancarkan, hindari malapetaka, datanglah rezeki-rezeki untuk hambamu ini. Hanya itu saja, Mbak. Jadi membaca ya Allah, ya Latif, ya Goib, ya Allah saya pada malam hari ini bersandar kepadamu, hanya kepadamu lah menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta perlindungan dan minta pertolongan. Saya ingin berdagang, semoga bisa lancar, laris, saya mendapatkan keuntungan yang berkah, keuntungan yang halal. Kemudian dibaca berulang-ulang. Ya Allah, ya Latif, ya Goib, ya Allah, ya Latif, ya Goib. Ya Allah, saya mohon perlindungan. Ya Allah, saya mohon ataupun diberi kelancaran, kelarisan, dan sebagainya. Seperti yang saya ucapkan tadi. Yang penting menekankan bacaan 4 kata saja itu. Jadi, ya Allah, ya Latif, ya Goib. Ya Allah, saya mohon rezeki
kepadamu, hanya kepadamu lah menembak dan hanya kepadamu lah minta pertolongan. Saya mendirikan usaha toko ini ya Allah, agar kami bisa menghidupi keluarga kami, agar toko kami bisa lancar, toko kami bisa laris untuk mencukupi anak dan istri saya. Kalau mungkin ada sisa modal atau sisa laba atau sisa harta, kami akan berbakti kepadamu ya Allah. Ya, seperti itu Mbak permintaannya. Itu dibaca berulang. Apabila nanti membacanya lama terus kemudian ketiduran, itu nggak apa-apa. Karena ada kan ketiduran berarti batal kan gitu kan. Gitu. Ada Mbak. Rata-rata kan menyatakan kalau wiritan tidur itu batal. Nah ini di dalam ini tidak dibatalkan. Ketiduran dalam masa-masa tidur, masa-masa wirid itu kadang-kadang ada kesinambungan daripada cahaya Allah. Maka dari itu apabila itu sudah dilaksanakan, wiridan sudah dilaksanakan, yang terakhir adalah pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan kepada pelanggan jangan sampai menyakiti. Kita harus sumeh, harus kita bersenyum, sering menyapa, sering mengurusi. Artinya mengurusi itu menanyakan macam-macam. Bisa kita menjual. Bahkan kita juga dibentuk seperti saudara, mengakrabkan diri kepada pelanggan. Handap asor, sabar. Itu nanti adalah kunci-kunci untuk menjadikan toko Anda bisa sukses. Kemudian ketambahan lagi yang berupa hanya motivasi atau dukungan. Usahakan di dalam toko Anda itu diberi lambang-lambang seperti lambangnya yaitu kayu kembang kerantil. Jadi kayu kembang kerantil itu bisa ditempelkan misalkan di rombong atau di toko sekitar 1 jempol lah. Itu dipaku saja di soko atau dimanapun diletakkan di dalam ruangan yang diperkirakan tidak akan jatuh. Terus yang terakhir adalah kita mengambil kayu surikoyo. Kayu surikoyo itu dipakai untuk tempat uang. Toko kan punya ada duit tuh Pak. Tempat uang itu di tempatnya uang bikin kayu surikoyo. Nah, bikinnya kayu surikoyo itu juga demikian, diniati dengan baik, minta kepada Allah, ya Allah saya ingin bekerja, ini tempat uang semoga aman, selamat, tidak ada jin yang mau mengambil uang ini. Caranya akan meletakkan itu kotaan itu, setelah kotaan jadi dibawa ke toko, bacakan Bismillah, Fatihah, Falak dan Anas. Jadi bacakan, setelah itu istighfar. Nah, dari kumparan itu nanti Anda melaksanakan cara-cara untuk mendirikan toko seperti itu. Semoga Allah akan mendengarkan doa-doa Anda. Dan wacana-wacana video-video ini akan bermanfaat. Yang jelas pokoknya Anda tidak bosan-bosan untuk minta kepada Allah, tidak bosan-bosan untuk bekerja yang baik. Insya Allah Anda akan menjadi pedagang-pedagang atau usaha-usaha yang sukses. Cukup sekian Mbak. Ya teman-teman, memang permasalahan perdagangan ini kerap kali diincar atau dicari oleh masyarakat zaman sekarang karena mengingat sulitnya ekonomi di Indonesia ini khususnya. Sehingga teman-teman, kiat-kiat atau cara-cara yang seperti kami jelaskan pada pagi hari ini itu tentunya adalah kiat-kiat yang diinginkan oleh sebagian besar teman-teman kita. Untuk itu teman-teman, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montro yang akan kita tuangkan di setiap channelnya Mbah Kendil Jopo Montro. Untuk itu teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Mbah Kendil ada tambahan yang lain? Mbak, tadi saya ucapkan kita bikin kotaan isinya untuk ada uang, uang, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan toko atau warung, setelah diletakkan kan dibuka tuh Mbak, kan pakai engselan, pakai pintuan, dibuka, lihat fokus mata Anda ke dalam kotaan tadi, mata Anda fokus ke dalam kotak itu seolah-olah Anda itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan itu baca yang seperti saya utarakan tadi, yaitu Bismillah, Fatihah, terus kemudian Falak dan Anas. Itu setelah dari Anas, kemudian yang terakhir adalah baca sholawat 41 kali. Jadi saya ulangi lagi, baca Bismillah, baca Fatihah, baca surat Falak, baca surat Anas. Setelah itu ditutup, yaitu
41 sholawat Nabi. Jadi yang 4 tadi hanya 1 kali, Mbak. Iya. Satu kali untuk sholawatnya, yaitu 41 kali. Sebelum meletakkan itu Anda harus berwudu dulu. Setelah itu baru Anda buka. Nah, bukanya toko, saya pertindak lagi. Kalau Anda membuka toko jangan malam. Ambillah siang, jamnya jam 9 pagi. Saya ulang lagi, apabila Anda membuka toko harus jam 9 pagi, karena angka 9 angka yang tiada banding. Angka 9 adalah angka yang paling tertinggi. Semoga dengan dia seperti itu Anda nanti akan bisa diridani Allah. Sehingga jangan lupa apabila Anda sukses untuk mendengarkan konten ini, pakailah sedekah kepada fakir miskin, kemudian sedekahkan kepada tempat-tempat ibadah, yang terakhir adalah sedekah kepada janda-janda tua, termasuk sedekah untuk tempat-tempat ibadah. Itu yang perlu kita sarankan, Mbak. Sehingga kalau kita seringnya memberikan uang kepada orang lain, maka kita akan diganti Allah yang berlipat-lipat. Sehingga harta kita atau misalkan laba kita tidak menjadi uang-uang yang haram, tidak menjadi uang-uang yang berbahaya. Terus kemudian setelah itu dilaksanakan, terus sedekahnya sudah, jadi anggap saja sedekah itu atau uang yang Anda berikan pada orang lain itu seperti perpajakan daripada harta Anda. Dengan itu kita akan nanti di alam akhirat tidak disalahkan oleh malaikat. Kita justru akan diganti oleh pujian-pujian para malaikat. Dan kita akan diberikan tempat yang layak oleh Allah SWT. Berdagang bekerja anggap saja itu sebagai amalan untuk menuju kebaikan, untuk menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga semata-mata kita bekerja hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga harta kita akan membawa kita di alam kematian nanti. Ya teman-teman, ini sudah menjelang sholat subuh. Selamat menjalankan ibadah bagi kalian yang menjalankan. Semoga video kami pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua sebagai hiburan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Demi kelangsungan channel ini teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kemudian ini saya ingatkan lagi bahwa Mbah Kendel Jopo Montoro memiliki 3 channel. Yang pertama adalah Mbah Kendel Jopo Montoro, yang nomor 2 adalah Siaran Roso, dan yang nomor 3 adalah Teja Karya. Jika kalian penasaran, kalian bisa ikuti setiap channel kami dan kalian pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang unik tinggalan dari nenek moyang kita. Cukup sekian teman-teman, video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.